Bismillah. Bismillah. In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saya mengarang Gurindam yang ke-18. Selama ini kita mengenal Gurindam 12 dari Raja Ali Haji, karena Gurindamnya terdiri dari 12 pasal. Sedangkan saya, Dr. M. Rakib Jamari, membuat Gurindam 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sekarang akan saya tampilkan Gurindam 18. Judulnya Apabila Sopan Santun Terpinggirkan. Ya. Apabila sopan santun terpinggirkan. Apabila sopan santun terpinggirkan, terjadilah teman memakan teman. Saya ulangi. Apabila sopan santun dipinggirkan, terjadilah teman memakan teman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya menulis Gurindam 18 ini adalah terinspirasi dari ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yakni surat yang ke-83 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celaka besar bagi orang yang menipu. Celaka besarlah bagi para penipu apabila dia menyuruh orang lain menimbang. Mereka mengatakan penuh-penuhlah dalam menimbang. Akan tetapi apabila dia menimbang dan mengukur sendiri, timbangan itu dikurang-kuranginya. Nah, jadi masalah menipu, timbangan, itulah di dalam Al-Quranul Karim. Terinspirasi saya oleh ayat ini, maka saya buatlah Gurindam 18 yang sekaligus terinspirasi pula oleh Gurindam Raja Ali Haji. Jadi saya tertarik dengan ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin surat yang ke-83, tertarik juga dengan Gurindam 12, maka saya membuat Gurindam 18. Judulnya Sopan Santun yang Terpinggirkan. Sekali lagi, sopan santun yang terpinggirkan. Nah, bagaimana kalau sopan santun itu terpinggirkan? Nah, ini sudah saya tulis pasal 1. Apabila sopan santun dipinggirkan, terjadilah teman memakan teman. Ini tidak harus disenikan membacanya. Jadi yang intinya ialah apabila sopan santun dipinggirkan, terjadilah teman memakan teman. Itu pasal yang ke-1. Pasal 1 ayat 1. Yang kedua, cara menghadapi orang yang tidak sopan, beberapa kiat coba laksanakan. Saya tulis di sini ada 4 kiat. Cara menghadapi orang yang tidak sopan, beberapa kiat coba laksanakan. Pertama, jangan dengarkan ucapannya
supaya tidak terpancing untuk bertanya. Kedua, jangan menaruh rasa hormat, lancarkan kritik setiap saat. Ketiga, kritik harus setajam jarum, stereotip semuanya maklum. Ya, yang ketiga, kritik harus setajam jarum, stereotip semuanya maklum. Stereotip ini adalah anggapan jelek bagi orang yang penipu. Jadi tidak pun dia menipu, di dalam jiwa itu ada saja anggapan bahwa dia akan berbuat jelek. Jadi ada suatu prejudice, satu prasangka di dalam tubuh kita mengatakan bahwa orang ini penipu. Itu namanya stereotip, walaupun di hadapan kita dia tidak menipu. Nah, jadi yang ketiga itu kritik harus setajam jarum, stereotip semuanya maklum. Yang keempat, keluarkan tenaga yang tersembunyi, sholat hajat harus ditekuni. Nah, jadi orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang licik menipu masalah timbangan, ukuran, yang harus kita lancarkan kritik. Setelah itu dilakukan sholat hajat, disembahyang hajatkan. Itulah cara menghadapi orang-orang yang licik atau orang-orang yang meninggalkan sopan santun. Jadi judulnya dari Gurindam yang ke-18 ini, ketika sopan santun dipinggirkan. Nah, itu pasal yang pertama, pasal 1. Kemudian pasal 2, nah kita lihat. Ini dia pasal 2, terdiri dari 5 item. Pasal 2, apabila akhlak sudah ditolak, suami istri mempermainkan talak. Suami istri yang tidak tulus, ikatan perkawinan mudah putus. Suami istri bersenda gurau, hilanglah curiga, lenyaplah risau. Jadi maksudnya suami istri itu harus ada candanya, jangan serius terus menerus supaya hilang rasa risau. Jika istri menerima nasihat, mendapatkan doa dari malaikat. Nah, jadi istri harus menerima nasihat suami. Sebaliknya, suami kalau diperingatkan oleh istri juga harus menghormati, menghargainya. Jangan sampai kalimat, ucapan, saran dari pasangan kita jangan sampai tidak dihargai. Terus, istri yang sopan tidak mudah cemburu. Istri yang sopan tidak mudah cemburu, sekalipun dirinya akan dimadu. Nah, tapi ini memang sulit. Kalau dimadu itu pada umumnya curiga. Kenapa? Karena adat budaya di negara kita lebih tinggi meresap di dalam tubuh kita dibandingkan dengan agama. Tapi kalau budaya kita itu sudah meresap agama di dalamnya, ya itu tidak masalah, karena dia merasa lebih tinggi, lebih penting menghayati agama daripada budaya, terutama budaya-budaya yang anti poligami itu tadi. Terus suami jangan pura-pura bersih, akui kesalahan, tahanlah letih. Nah, ini dia. Jadi walaupun capek, letih, penat, itu di waktu-waktu tertentu harus menahan diri. Nah, suami janganlah pura-pura bersih, akui kesalahan, tahanlah letih. Nah, rasa letih, capek, menafkahi keluarga itu ditahan dan bisa dihilangkan melalui bersenda gurau itu tadi. Nah, itulah sudah 2 pasal di dalam Gurindam yang ke-18.
Sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Nah, pasal yang ketiga yang saya tulis, nah juga tidak begitu banyak itemnya. Nah, pasal yang ketiga, Gurindam 18. Apabila moral tidak lagi dipandang, banyaknya penipuan terang benderang. Nah, saya ulangi, apabila moral tidak lagi dipandang, banyaknya penipuan terang benderang. Jadi orang terang-terangan saja menipu gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Melayunya itu tekicuh di nantarang. Nah, kalau bahasa sastra Indonesianya, apabila moral tidak lagi dipandang, banyaknya penipuan terang benderang. Apa saja item di dalamnya? 1. Antisipasi penipuan yang tidak diperkenalkan. Nah, tidak diperkenankan. Banyak problema jadi persoalan. Jadi ada penipuan yang diperkenalkan, ada yang tidak. Nah, ini nanti kita bahas. Banyak problema jadi persoalan. Antisipasi penipuan yang tidak diperkenalkan. Banyak problema jadi persoalan. Nah, ini nanti dibahas. Yang kedua dulu. Apabila berbagai penipuan tidak diperkenalkan di sekolah. Bukan diperkenankan ya, diperkenalkan. Di sekolah pun diperkenalkan, ini penipuan, ini bentuknya, ini penipuan, ini bentuknya, ini antisipasinya. Jadi sedapat mungkin di sekolah ada mata pelajaran anti penipuan. Diperkenalkan berbagai-bagai penipuan dan antisipasi terhadap penipuan itu. Saya sebentar ini dapat penipuan dari bank. Bank itu mengatakan, kirim saja Pak ke nomor rekening ini. Nah, padahal kita tidak kenal. Itu salah satu cara orang menipu juga. Kemudian meminjam uang bunga berbunga dari rentenir. Nah, itu banyak penipuan juga. Nah, baik, lanjutkan. Apabila penipuan kecil dibiarkan, akan banyak menyebar tak terkendalikan. Nah, apabila penipuan kecil dibiarkan, akan menyebar penipuan besar tak terkendalikan. Ya, ini ada tinggal sedikit. Apabila penipuan kecil dibiarkan, akan menyebar penipuan besar. Gitu ya. Penipuan besar tak terkendalikan. Apabila penipuan kecil dibiarkan, akan menyebarlah penipuan besar tak terkendalikan. Jadi kalau penipuan kecil-kecil dibiarkan saja, nanti penipuan besar akan muncul bahkan tidak terkendalikan. Nah, kemudian masih di pasal 3, bersungguh-sungguh engkau menyingkirkan penipuan, baik berat maupun ringan. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau, pakailah 3 lahnya. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau menyingkirkan penipuan, baik berat maupun ringan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini sambil saya membacakan, sambil saya perbaiki mana yang tinggal. Padahal kemarin sudah dikoreksi berkali-kali, ini masih dikoreksi lagi. Ya begitulah susahnya membenarkan, meluruskan penulisan. Terus yang kelima, masih pasal 3. Apabila penipuan terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tidak senonoh. Apabila penipuan terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tiada senonoh.
Nah, apa ini perbuatan penipuan terlalu sembrono? Berbagai apabila penipuan terlalu sembrono. Jadi ada orang yang sedikit-sedikit menipu, sedikit-sedikit menipu. Padahal menipu itu hanya boleh dalam keadaan terpaksa ataupun melawan musuh, atau dalam keadaan darurat, tantangannya nyawa, baru boleh. Itu namanya tidak sembrono. Tapi ada penipuan yang terlalu sembrono. Apabila penipuan terlalu sembrono, muncullah perbuatan yang tiada senonoh. Yang kelima, yang keenam, berbagai penipuan hendaklah diingat, disitulah awal berbagai laknat. Nah, jadi kalau penipuan, berbagai penipuan hendaklah selalu kita ingat. Kenapa harus kita ingat? Karena di sanalah berawalnya berbagai laknat. Kutukan Allah, kutukan manusia berawal dari sana. Saya ulangi, berbagai penipuan hendaklah diingat, disitulah awal berbagai laknat. Nah, masih pasal 3, poin ke-7. Hendaklah peliharakan kejujuran bersama daripada kelak dapat bencana. Hendaklah peliharakan kejujuran bersama dan daripada kelak dapat bencana. Jadi ada kejujuran bersama, misalnya koperasi ya. Koperasi itu kejujuran secara bersama, kolektif, dan banyak yang lain-lain lagi. Nah, kalau itu diabaikan, disitulah awal berbagai bencana. Jadi bencana dalam masyarakat banyak terjadi karena kejujuran bersama ini dinodai, hak milik bersama dinodai. Nah, terus yang ke-8, poin ke-8 dari pasal 3 Gurindam yang saya buat itu, jangan sembarangan memilih teman, banyak sarjana berjiwa preman. Nah, ini di kantor-kantor ini banyak. Ya, saya pernah merasakan dulu 10 tahun yang lalu pernah terjadi. Jangan sembarangan memilih teman, banyak sarjana berjiwa preman. Ini sebetulnya saya membuat pantun di buku pantun spesial, ada kaitannya dengan ini. Bunyi pantunnya itu, nenek sihir menyapu halaman, putus karet tali celana, hati-hati dalam berteman, banyak pencopet jadi sarjana. Nah, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada Gurindam berikutnya. Gurindam 18 ini, untuk tahap ini saya cukupkan 3 pasal saja. Kita sambung lain kali pasal yang ke-4, ke-5, dan ke-6. Setiap kali kita muncul, kita bacakan 3 pasal dari Gurindam 18. Karena sudah dibacakan 3, yang berikutnya adalah pasal 4, 5, dan 6. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridhai kita semua, semoga bermanfaat dan menjadi bahan renungan kita semua. Maju Gurindam 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.